Baik, kita lanjut. Nah, inilah, salah satu pengukuran ya, tadi kan kita merencanakan, ya kan, di sini kita merencanakan, sampai sini kita merencanakan. Lalu kita ukur, ya kan, lalu kita ukur dengan ini dia, daily traffic board, traffic harian, papan traffic harian, gitu kan. Nah, di sini ada beberapa yang abu-abu ini silahkan teman-teman isi, nanti ini teman-teman insyaallah akan dapatkan ya secara fisik, akan dikirimkan ke, tempat tinggal teman-teman. Nah, di sini, kita isi misalkan contohnya seperti ini ya. Misalkan target penghasilan tadi 4 juta, maka target trafficnya adalah 121 orang per bulan. Misalkan sumber trafficnya ini contoh kasus satu ya, ini atas sama bawah, ini, nanti akan dijelaskan. Nah, di sini kan tadi 12 hari kerja ya kan, 12 hari kerja. 12 hari kerja, misalkan dia posting atau Anda misalkan posting di Instagram aja. Di posting di Instagram kan kita bisa lihat berapa orang yang lihat, eee bahkan ke postingan kita. Kalau misalkan kita punya Instagram bisnis, maka saran saya Anda bisa mulai, membuat Instagram bisnis setelah ini. Nah, kalau misalkan memang nggak punya Instagram bisnis, setidaknya bisa dilihat di story. Nah, jadi misalkan ya, satu sumber trafficnya cuma satu aja, cuman di Instagram aja, nggak di yang lain-lain. Dan di Instagram juga cuma di story doang, sehingga bisa diukur kan, 120 misalkan gitu. Oh iya, mohon maaf sedikit lagi saya ulangi. Jadi sumber traffic ini salah satu karakternya yang bagus adalah yang bisa diukur seperti ini ya. Yang bagus adalah yang bisa diukur berapa orang yang lihat seperti ini. Nah, ini contohnya ya untuk Instagram di story misalkan lihatnya ada orang hari pertama nih 120, tapi yang interaksi ini cuma 0. Nah, artinya ini garis miring ini adalah jumlah orang yang interaksi ya. Apapun itu, apakah itu dalam bentuk leads, apakah itu misalkan tanya-tanya gitu ya. Nah, dijumlahkan tuh misalkan 120, kemudian yang nanya 0. Ini begitu juga di hari kedua, dari yang ini kan, dari konten ini, pertama game interaksi, yang lihat 120, tapi yang interaksinya 0. Benefit unboxing ini juga 120, interaksinya 0. Dan seterusnya begitu sampai di hari ke-12. Nah, ini hanya contoh saja ya, 12 ini kan 12 hari kerja, tapi saya menyarankan Anda tetap posting sampai 31 hari karena orang, salah satu pembentuk reputasi adalah konsistensi. Jadi kalau misalkan teman-teman, kadang-kadang posting, kadang-kadang enggak, nanti orang juga bingung dia itu sebenarnya jualannya serius apa enggak sih gitu kan. Nah, makanya salah satu fitur dari program reseller ini kita buatnya marketing kit harian. Memang masih ada banyak kendala, tapi itu menjadi salah satu solusi supaya teman-teman nggak lupa untuk posting setiap hari. Nah, tapi anggap aja teman-teman hanya benar-benar 12 hari kerja dan 12 hari posting ya, 12 hari posting. Maka ya beginilah kondisinya, 120, 0, 120, 0, 120, 0, dan seterusnya hingga sampai akhirnya di hari ke-10 ini ada yang mulai respon, ada 5 gitu kan. Di besoknya ada 3, ada 2. Nah, berarti penemuan menariknya adalah interaksinya rendah walaupun kita sudah posting. Nah, kemudian coba dibandingkan dengan ada sumber traffic yang lain selain Instagram, ada juga WA. Kalau di Instagram itu hanya 120 orang saja. Di WA nambah nih 60 orang, misalkan seperti itu ya. Jadi 180. Ya. Nah, maka ada muncul satu leads-nya. Satu muncul di hari ini, mohon maaf ya, ini kan dua kasus yang berbeda. Sehingga ini harusnya hari pertama juga ya. Bukan hari ke-16, ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ini hanya contoh aja sih dua kasus. Nah, ternyata di sini mulai ada nambah satu, ini nol lagi, satu lagi. Nah, beda dengan yang di atas kan. Intinya di sini bisa kita lihat semakin banyak sumber trafficnya, maka peluang ada leads ini semakin besar. Tapi penemuan menarik di sini yang kita ingin soroti adalah interaksinya rendah. Nah, teman-teman silakan ditulis di board yang sudah kami bagikan, baik yang cetak maupun nanti kalau mau dicetak lagi yang soft copy, ini interaksinya rendah. Nah, misalkan interaksinya rendah. Nah, nah kemudian ini kan masalah ya kan, masalah. Kita nggak bisa berhenti di sini aja, kita harus menemukan apa solusinya. Maka dari itu, kami menyediakan lagi board tambahan yaitu masalah solusi board. Ya, seperti ini ya, penemuan mantra yang tadi, kemudian ada metode metode ya, bukan metodologi, metode untuk mencari solusinya. Ini yang kami gunakan 5 ways, mungkin di antara banyak problem solving method yang lain banyak, tapi yang kita gunakan di sini dan mudah untuk digunakan adalah 5 ways, 5 kenapa gitu dari penemuan menarik yang ini. Nah, yang menjadi perhatian
teman-teman adalah di sini bisa digunakan hingga tingkat harian. Kalau ini kan bulanan ya, bulanan. Diisinya harian, tapi kalau ini bisa digunakan hingga tingkat harian. Nanti kan kita contohkan setelah ini. Nah, ini dia contohnya. Tadi misalkan contohnya ya adalah interaksinya rendah. Nah, kenapa interaksinya rendah? Mungkin nggak tepat sasaran dalam arti tadi itu teman-temannya teman-teman medsos Anda itu kebanyakan nggak suka kopi. Kayaknya nggak tepat sasaran deh gitu kan. Karena mereka nggak suka ngopi, ya kan? Juga selain itu, Anda jarang interaksi dengan mereka. Jadi istilahnya kalau ada mau baru deketin mereka gitu kan, orang-orang di dunia nyata juga nggak enak kan. Maka solusinya adalah dari five ways ini adalah yang pertama, pindah ke sumber traffic lain yang spesifik suka ngopi, misalkan DM Instagram atau ke Facebook grup pecinta kopi gitu kan. Kemudian jarang interaksi. Nah, mulailah bangun interaksi positif. Nanti insya Allah akan diberikan bagaimana ya untuk membuat interaksi positif yang di video dan di kesempatan terpisah yang akan dikirimkan setelah ini dalam bentuk chat atau di grup gitu ya. Insya Allah secara harian. Bagaimana bisa kita bangun interaksi positif. Dan di sini juga bisa langsung ada target penyelesaiannya mulai sekarang. Ya, jadi ini harian mulai sekarang. Jadi ini eh, bagaimana kita bisa mengukur dan sekaligus mencarikan solusinya langsung kapan dilaksanakannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ya, misalkan leads-nya besar. Ini contoh yang lain nih. Ini mungkin teman-teman ngalamin. Insyaallah mudah-mudahan enggak ya, amin. Tapi kalau misalkan ternyata leads-nya besar, tapi pembelinya sedikit, mungkin salah satunya, kenapa ya terjadi seperti ini? Leads-nya besar, tapi pembelinya sedikit. Kenapa? Karena nggak jadi transfer, ya kan? Kenapa nggak jadi transfer? Karena setelah ditanya, belum ada uangnya. Ini jawaban dari mereka, misalkan seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena tanggal tua masih tanggal 12, tanggal 13 misalkan gitu. Lagi seret-seretnya gitu kan. Kenapa tanggal tua? Karena budget untuk ngopi aja nggak ada gitu ya. Budget untuk kopi aja nggak ada. Nah, solusinya adalah follow up di tanggal 25 atau 1 ketika gajian. Jadi yang penting kan ya udah daftar, udah jadi leads kan, tapi belum jadi pembeli. Follow up aja, follow up tapi di tanggal 25, tanggal 1. Jadi momennya pas ketika gajian. Kemudian mulai campaign ketika awal bulan, ketika pas. Jadi orang lihat, daftar langsung beli, bukan nunggu-nunggu kayak gini gitu. Dan juga tingkatkan interaksi di semua waktu. Maka harus terus share konten dengan konten kalender yang ini tadi ya. Jadi walaupun memang 12 hari ini waktu kerja tanda kutip, tapi tetap harus posting selama 31 hari. Saran keras dari kami karena juga ini nggak terlalu susah ya. Cuman posting aja gitu. Nggak menambah aktivitas teman-teman, hanya membuatnya menjadi lebih terencana dan terukur. Seperti yang tadi di awal. Baik, itu adalah dari ini ya, 2 poin ini ya, dari daily traffic board dan masalah solusi board.